Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Audrey Juta Pasha dari kelas 10 IP1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep fikih Islam. Yang pertama yaitu pengertian secara umum. Secara bahasa, kata fikih berasal dari kata fikhun yang mempunyai pengertian pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Ilmu fikih sebagai salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum atau aturan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua yaitu sejarah fikih. Masa Nabi Muhammad ini juga disebut sebagai periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwakan. Pada periode ini, permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah serta perkataan dan perilaku Nabi. Periode risalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah lebih tertuju pada permasalahan akidah, karena disinilah agama Islam pertama kali disebarkan. Ayat-ayat yang diwahyukan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan. Yang ketiga, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, pemegang otoritas fikih adalah para sahabat, yakni Khulafaur Rasyidin. Para sahabat berpegang teguh pada dua sumber utama, yakni Ajatul Ahkam yang bersumber dari Al-Quran dan Ahyatul Ahkam yang berasal dari hadis. Pada masa itu, para sahabat mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad di berbagai pelosok negeri dari para perawi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hadis-hadis yang sahih. Para sahabat juga sangat berhati-hati dalam mengumpulkan hadis agar tidak ditemukan para pemalsu hadis. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bahkan benar-benar menyaring para perawi hadis. Caranya adalah para perawi yang akan menyampaikan hadis harus bisa menghadirkan sedikitnya dua orang saksi yang dapat membenarkan riwayatnya. Jika para saksi membenarkan riwayat hadis dari perawi, maka riwayat perawi tersebut diterima. Namun jika pewaris tidak mampu menghadirkan saksi, maka riwayatnya ditolak. Pada periode ini, para faqih mulai berbenturan dengan adat, budaya, dan tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya dari Al-Quran. Jika di Al-Quran tidak ditemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua. Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di hadis, maka para faqih ini melakukan ijtihad. Menurut penelitian Ibnu Qayyim, tidak kurang dari 130 orang faqih dari pria dan wanita memberikan fatwa yang merupakan pendapat faqih tentang hukum. Yang keempat yaitu masa awal pertumbuhan fikih. Masa ini berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama, yaitu dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para faqih. Tapi proses musyawarah para faqih yang menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh kekhalifahan Islam. Mulailah muncul perpecahan antara umat Islam menjadi tiga golongan, yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fikih, karena akan muncul banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap faqih dari golongan tersebut. Masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang menyuburkan perbedaan pendapat antara faqih. Pada masa ini, para faqih seperti Ibnu Mas'ud mulai menggunakan nalar dalam berijtihad. Ibnu Mas'ud kala itu berada di daerah Irak yang kebudayaannya berbeda dengan daerah Hijaz, tempat Islam awalnya bermula. Umar bin Khattab pernah menggunakan pola yang dimana mementingkan kemaslahatan umat dibandingkan dengan keterikatan akan makna harfiah dari kitab suci, dan dipakai oleh para faqih termasuk Ibnu Mas'ud untuk memberi ijtihad di daerah di mana mereka berada. Yang kelima yaitu perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, fikih diajarkan di lembaga pendidikan keagamaan non formal seperti pondok pesantren dan di lembaga pendidikan formal seperti di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Yang terakhir yaitu usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Mekanisme pengambilan hukum harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan ulama. Sumber-sumber hukum terbagi menjadi dua,
sumber primer dan sumber sekunder. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber primer. Hukum-hukum yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah sudah tidak bertambah dan disebut sebagai syariah. Adapun sumber hukum sekunder yaitu ijma, qiyas, dan sumber hukum lain. Hukum-hukum yang diambil dari sumber sekunder Syafi'i dan Hambali. Sumber hukum lain seperti kebiasaan masyarakat, perkataan sahabat, dan istisan diperselisihkan kevalidannya di antara mazhab-mazhab yang ada. Sekian penjelasan tentang konsep fikih Islam dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.